Speaker kayaknya udah jadi produk yang cukup masif tuh di e-commerce. Dan gue juga sampai bingung, mana ya produk yang cukup murah, yang penting powernya oke aja, ataupun produk mana yang paling mantep gitu di angka 500 atau under 500 gitu. Saking banyaknya gitu brand-brand ngerilis speaker gitu. Dan ya desainnya juga cukup mirip-mirip tuh. Dan kali ini gue pengen bantu kalian untuk minimal ada pertimbangan lah. Mungkin kalian sudah lihat produk ini di e-commerce, terus kalian datang ke sini pengen kayak cari pembahasannya aja gitu, kayak apakah produk ini bagus gitu ya kan. Nah, kali ini gue pengen bahas, ini dia, Eneca Nimbus X80. Mungkin ada yang sadar ataupun nggak sadar ya sama desain speaker satu ini nih. Ya, agak unik tuh. Speaker ini tuh ngadep ke atas, beda dengan yang pada umumnya. Biasanya kan umumnya speaker tuh ngadep ke depan gitu ya. Tapi ya memang secara logika cukup masuk akal nih. Speaker kalau ngadepnya ke atas ya pasti penyebarannya juga cukup lebih merata kan, karena nempelnya ke atas tuh. Tapi so far sisanya nggak ada yang unik-unik lagi sih. Kayak desain RGB-nya itu memang bisa juga diubah. Bentuk juga ini ya memang mirip-mirip dengan speaker gaming pada umumnya gitu. Kayak bentuk-bentuk soundbar memanjang gitu ya. Nah, kita tadi kan sempat bahas tombol-tombol gitu ya. Nah, gue pengen bahas lebih dalam tentang si tombol speaker satu ini tuh. Pada bagian depan atau belakang ya, intinya sama aja lah. Pokoknya kita nggak tahu ini bagian depan atau bagian belakang, karena nggak ada memang tandanya gitu. Speaker ini tuh punya satu lubang jack, satu USB Type A 2.0, tombol mode, tombol forward atau backward, pause and play, dan juga tombol power. Di sampingnya juga ada lubang micro SD dan juga Type C sebagai power untuk speaker satu ini tuh. Oh ya, soal konektivitas, speaker ini tuh supportnya Bluetooth 3,5 mm jack, USB-A untuk flash disk dan juga slot SD card. Tapi menariknya speaker ini tuh ada mode FM tuh. Ya, kalian bisa denger radio di speaker satu ini tuh. Menarik ya. Nah, kayaknya kita udah bahas kulit-kulitnya dan udah saatnya juga kita bahas daleman atau bagaimana hasil suaranya. Sebelum kita bahas lebih jauh, mungkin gue pengen kasih kalian gambaran bagaimana hasil suara speaker satu ini tuh. Memang gak akurat sih, tapi ya ada gambaran aja. Kalau menurut gua hasil suara dari speaker ini sih udah cukup oke ya. Buat dari bassnya ini udah cukup kenceng, tapi memang belum sampai yang bikin geter gitu sih. Tapi yang menariknya sih power si speaker ini cukup kenceng. Di set di angka 50 aja udah keras banget. Oh ya, sedikit catatan sih buat kalian ya. Kalau kalian tipe yang butuh no delay banget nih, ya mungkin ini kurang ya, karena untuk konektivitas Bluetooth-nya ini sedikit ada delaynya. Tapi kalau untuk denger lagu, nonton YouTube nggak ada masalah kok, masih oke-oke aja. Tapi kalau dipakai main game mungkin agak cukup berbahaya karena sedikit ada delaynya. Lanjut ke bagian harganya, gue sih nggak heran Eneca ngebandrol harga yang cukup gila banget. Ini di luar kata terjangkau sih mungkin menurut gue ya. Karena ya gitu ya, dari sisi power, dari sisi desain, dari sisi konektivitas, dan harganya cuma dibanderol di angka 235.000 aja. 235.000 kalian dapat speaker yang punya power cukup kencang. Lumayan nih kalau kalian mau jadikan speaker ini buat dipakai senam gitu. Karena kan kalau tipenya di lapangan gitu butuh power yang kenceng ya. Ketimbang kalau yang ruangannya kecil itu power kenceng nggak terlalu berfungsi-fungsi banget gitu. Jadi ya ini bisa jadi solusi buat kalian yang cari speaker yang punya power kenceng banget gitu. So mungkin segitu dulu untuk pembahasan gua kali ini. Like, kalau suka, subscribe channel ini. Kalau kalian rasa channel ini bermanfaat dan kasih tahu gua produk apa lagi yang kalian pengen gua bahas. Segitu dulu, gua pamit undur diri. Bye bye.